Baik, pagi ini kita sedang berada di Taman Hutan Raya Juanda di Kota Bandung. Kita menelusuri jalan setapak, turun sedikit dari Gua Jepang, kita akan menuju aliran Sungai Cikapundung. Kita akan melihat kontak antara lava dengan berisi piroklastik dari produk Gunung Tangkuban Perahu. Mari kita lanjutkan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas di mana lokasi gunung api terbentuk. Ada 3 lokasi utama, yaitu yang berkaitan dengan subduction, baik antara samudra dengan samudra yang dikatakan island up. Ada benua dengan samudra yang dikatakan sebagai active continental margin. Dan pada lokasi yang kedua ada yang berkaitan dengan pemekaran lantai samudra, di mana 2 buah lempeng bergerak saling menjauh. Lokasi yang ketiga berkaitan dengan titik panas atau yang dikenal sebagai hotspot. Ketiga gunung api yang terbentuk pada lokasi tersebut disusun oleh sebuah material utama yang disebut sebagai magma. Video kali ini akan membahas dengan detail apa itu magma dan bagaimana proses utama terbentuknya. Secara definisi, magma dibedakan dengan larutan lainnya karena magma berupa larutan silikat pijar yang terdiri dari beberapa senyawa utama hasil peleburan batuan. Ya. Proses pembentukan magma itu bisa terbentuk pada 2 proses utama. Proses yang pertama adalah yang berkaitan dengan peningkatan temperatur. Secara spesifik, proses ini terjadi yang berkaitan dengan proses subduksi, di mana lempeng yang satu menyusup di bawah lempeng yang lainnya. Ketika sebuah lempeng mulai menunjam, perlahan-lahan mencapai kedalaman tertentu, saat itu juga temperaturnya meningkat seiring bertambahnya kedalaman. Pada kedalaman tertentu, maka kandungan gugus OH yang ada di batuan tersebut, yang berada di dalam pori, yang berada di dalam ikatan, mulai lepas. Gugus OH itu karena ringan akan bergerak naik ke atas, kemudian meleburkan batuan yang ada di atasnya. Itulah proses pembentukan magma yang berkaitan dengan peningkatan temperatur. Lokasinya berkaitan dengan zona subduksi. Pada proses yang kedua, proses pembentukan magma berkaitan dengan penurunan tekanan. Proses ini secara spesifik terjadi di zona pemekaran, di mana 2 buah lempeng bergerak saling menjauh. Akibat 2 buah lempeng bergerak saling menjauh, itu menurunkan tekanan batuan yang ada di bawahnya, sehingga menurunkan titik didihnya. Ini proses yang sederhana. Kalau kita merebus air pada pada ketinggian elevasi tertentu, itu di mana tekanannya lebih rendah, maka titik didihnya akan turun sehingga lebih mudah mendidih. Begitu juga batuan, ketika tekanannya turun, maka dia lebih mudah melebur. Itulah 2 proses utama, di mana saya ulangi lagi, magma yang pertama terbentuk karena peningkatan temperatur, dan magma yang kedua karena penurunan tekanan. Setelah magma terbentuk, proses berikutnya adalah migrasi magma ke permukaan. Magma tersebut akan mendingin, akan mengkristal, memisah antara padatan dan larutan, begitu juga dengan fase gasnya, kemudian membentuk batuan. Batuan yang terbentuk di bawah permukaan itu dikatakan sebagai batuan beku dalam. Ada 2, plutonik untuk yang di kedalaman yang cukup, ada hipabisal kedalaman yang cepat, ada batuan juga dikatakan sebagai batuan vulkanik yang terbentuk di dekat dan di atas permukaan. Saat ini saya berada di atas 2 buah contoh batuan yang terbentuk di permukaan. Yang saya duduki adalah lava, magma yang dikeluarkan dengan cara efusif, kemudian kontak di sebelah kanannya dengan batuan piroklastik, magma yang dikeluarkan dengan mekanisme eksplosif. Semoga gambaran singkat ini memberikan informasi bagaimana magma terbentuk, kemudian bagaimana magma itu bisa menghasilkan batuan. Terima kasih.